Semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, pemerintah daerah akhirnya menaikkan status dari siaga menjadi tanggap bencana karhutla. Status ini berlaku selama 14 hari ke depan dari 12 hingga 25 September 2023. Penetapan status ini merupakan hasil rapat koordinasi jajaran Pemkab Kotim bersama stakeholder terkait antara lain BMKG, TNI Polri, dan Manggala Agni. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Devita. Silakan rekan Devita. Ya, terima kasih rekan Mei. Saya menyampaikan seputar peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat karhutla yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur menjelaskan, ada beberapa indikator yang menjadi acuan pihaknya dalam menetapkan status tersebut. Antara lain, kondisi karhutla di Kotim yang kian mengkhawatirkan bahkan cenderung terjadi di wilayah perkotaan dan kawasan permukiman warga. Selain itu, dampaknya pada kesehatan manusia juga mulai terasa ditandai dengan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kualitas udara yang menurun disebabkan kabut asap sisa karhutla. Di samping itu, hasil perakiraan dari BMKG Kotim menyatakan bahwa terjadi peningkatan hotspot atau titik panas di wilayah Kotim. Ditambah potensi turunnya hujan masih sangat kecil selama 30 hari ke depan, dan kalaupun ada, intensitasnya sangat rendah, sehingga kemungkinan karhutla membesar masih cukup tinggi. Dari beberapa indikator itulah pihaknya sepakat untuk menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla selama 14 hari. Apabila setelah 14 hari kondisi karhutla di Kotim belum juga membaik, maka status tersebut akan berpotensi diperpanjang. Lebih lanjut, untuk peraturan jumlah personil dan jadwal yang diturunkan untuk personil yang diturunkan ke lapangan akan diatur oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Haliki Nur juga mengingatkan agar pengaturan jadwal dan personil harus efektif dan menyesuaikan dengan jumlah peralatan dan armada yang digunakan. Ia juga berharap dengan peningkatan status ini dalam menghadapi bencana karhutla, maka lebih maksimal penanganannya, baik dari segi pencegahan maupun pemadaman terhadap lokasi yang terbakar. Sementara itu, berdasarkan data Pusdalop BPBD Kotim bekerjasama dengan BMKG, terdeteksi lebih dari 3.000 hotspot yang tersebar di wilayah Kotim sejak Januari sampai dengan 10 September 2023. Selain itu, jumlah lahan yang terbakar kurang lebih ada 548,589 hektar dari 192 kejadian karhutla. Jumlah ini diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan masih maraknya kejadian karhutla di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Demikian Mei yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Devita atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Kotim. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang lain-lain bahwa ada terjadi peningkatan hotspot, dan terutama kita tadi mendengar dari BMKG bahwa ke depan kurang lebih 30 hari ke depan kemungkinan hujan ini masih sangat kecil. Toh kalau ada hujan intensitasnya sangat rendah. Nah, sementara hotspot bertambah. Ini menandakan bahwa ini akan membesar. Nah, untuk itu berdasarkan pertimbangan dari semua indikator itu, maka hari ini kita memutuskan mulai besok itu kita menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Selama berapa hari, Pak? Selama berapa hari? Kita 14 hari. Setelah itu kita evaluasi apakah masih kondisi itu, maka akan kita perpanjang. Nah, harapan kita dengan tanggap darurat maka akan terkoordinir, akan personil yang sudah dikerahkan, dan kita juga akan memaksimalkan bagaimana penanggulangan ini, termasuk pencegahan maupun pemadaman terhadap lokasi atau lahan yang sudah terbakar tersebut. Oke, cukup Pak. Pak, tambahan Pak, dikit Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.